Pemirsa masih di IDX Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Di tengah volatilitas pergerakan indeks harga saham gabungan dan juga rotasi dari pergerakan sektoral, kita akan coba update terlebih dahulu bagaimana kinerja emiten BUMN Karya. Dan pemirsa, di tengah berlanjutnya program restrukturisasi, kinerja emiten BUMN Karya sampai kuartal ketiga 2023 tercatat bervariasi. Sementara itu dari sisi pergerakan saham secara year to date, sejumlah saham BUMN Karya membukukan laju negatif, dipimpin saham Wijaya Karya dengan penurunan 54,75%. Kinerja BUMN Karya pada kuartal 3 2023 tercatat bervariasi. Melansir keterbukaan informasi PT Wijaya Karya Tbk atau WIKA, mencatat rugi bersih Rp5,84 triliun hingga kuartal 3 2023. Hingga kuartal 3 2023 sepanjang periode Januari hingga September 2023, waskita tercatat meraih pendapatan sebesar Rp7,81 triliun, turun 24,14% year on year. Di sisi lain PT Adikarya Tbk mencatatkan laba bersih sebesar Rp23,53 miliar per kuartal 3 2023, tumbuh 11,94% secara tahunan. Capaian laba bersih perseroan dikontribusikan dari pendapatan Adikarya yang tumbuh 25,36% menjadi Rp11,44 triliun. PT PP Tbk mencatat laba bersih sebesar Rp239,72 miliar per kuartal 3 2023, naik 70% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Sayangnya pendapatan perusahaan PT PP turun 9,18% ke Rp12,22 triliun. Selanjutnya terkait pergerakan saham BUMN Karya sejak awal tahun 2023 hingga 6 Desember sejumlah saham BUMN Karya cenderung membukukan laju negatif. Dipimpin saham WIKA dengan penurunan 54,75%, disusul saham Waskita Karya yang turun 43,89%, saham Utang terkoreksi 34,03%, serta saham Adikarya dan PT PP dengan penurunan 23,55% dan 22,38%. Adapun dari sisi valuasi saham-saham BUMN Karya tercatat cukup bervariasi, terutama jika dilihat dari rasio price earning dan price to book value. Sebagai gambaran rasio PBV, saham BUMN Karya yakni sebagai berikut: WIKA sebesar 0,46 kali, Waskita Karya 0,93 kali, Adikarya 0,37 kali, PT PP 0,3 kali, dan Weton 0,31 kali. Sementara itu, sebagaimana diketahui, BUMN Karya termasuk dalam BUMN yang disertakan dalam program restrukturisasi. Dan seiring hal tersebut, Komisi 6 DPR RI pun meminta Menteri BUMN melanjutkan restrukturisasi keuangan untuk mempercepat proses penyehatan keuangan BUMN. Komisi 6 DPR RI meminta Kementerian BUMN agar melanjutkan agenda restrukturisasi keuangan dan penyehatan BUMN khususnya pada sektor infrastruktur dan kesehatan. 3. Komisi 6 DPR RI mendorong Kementerian BUMN Republik Indonesia untuk melanjutkan penyelesaian proyek infrastruktur termasuk proyek strategis nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, antara lain penugasan jalan tol Trans Sumatera, KEK, dan pelabuhan. Selain meminta untuk melanjutkan program restrukturisasi keuangan BUMN, anggota Komisi 6 DPR RI juga meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk melunasi utang BUMN kepada para vendor. Menurut anggota Komisi 6 DPR, pelunasan utang tersebut menjadi pokok penilaian Erick sebagai Menteri BUMN. Berbagai sumber IDX Channel.